semuanya, selamat pagi. Balik lagi bareng aku Rena di Zita. Tempatnya kita ngobrolin segala hal yang lagi rame di dunia Gen Z. Nah, hari ini spesial banget karena di studio udah ada dua cewek keren yang wajahnya pasti sering banget lewat di FYP atau beranda media sosial kalian. Kita sambut Vita dan Safira. Tapi itulah cara cinta bekerja. Tanpa permisi dia datang tiba-tiba. Lalu ku putuskan untuk mencari tahu siapa dirimu dan Apa kabar nih kalian? Sibuk apa belakangan ini? Soalnya aku lihat di story kalian tuh kayaknya lagi padat banget ya jadwalnya. Dari event ke event, belum lagi jadwal posting di media sosial. Kalau Vita gimana Vita? Kabar aku sih alhamdulillah baik ya. Cuma agak sibuk karena list editornya tuh banyak banget. Semuanya kan aku manage sendiri ya, gak ada manajer, gak ada siapapun. Jadi sebenarnya sih capek, tapi ya mau gimana lagi, udah kontrak kerja gitu kan, harus ya profesional. Oke, berarti kamu yang manage sendiri ya? Iya. Mulai dari editing, konsep semuanya itu kamu sendiri? Dan tiap ada yang endorse masuk itu aku pasti handle sendiri gitu. Oke, keren banget nih. Kalau Safira gimana nih akhir-akhir ini? Kalau aku sih ini ya, akhir ini lagi fokus kerja sama bareng brand-brand itu lokal, terus kosmetik juga, terus juga lagi ngatur kayak brief konten apa yang selanjutnya, misal kayak hari ini make up, terus besoknya kayak chip outfit gitu. Berarti kayak ada jadwalnya gitu ya? Iya, seminggunya gitu. seminggunya. Oke, tapi pas banget ya, kita hari ini mau ngobrolin soal lifestyle dan digital hustle. Gimana sih cara kalian itu untuk tetap waras di tengah tuntutan konten yang harus selalu up to date gitu ya? Kan banyak banget nih orang melihat jadi influencer tuh kayak enak banget, tinggal foto, video, dapat barang gratis, dapat duit juga. Nah, tapi realitinya gimana sih Fit? Ada nggak sih momen capek banget yang nggak kelihatan di depan kamera gitu? Pasti ada, dan itu sering banget ya, hampir tiap hari lah aku rasain. Orang kan lihat kita itu 15 menit gitu kan, atau berapa detik doang tuh kayak ya udah aja gitu. Padahal kita ngeditnya lama banget. Bisa aku tuh kalau lagi gabung tuh bisa 2 harian, 4 harian pernah gitu. Itu karena rambut aku lagi berantakan banget. Terus juga ada masalah dari internal, terus eksternal juga kan, kayak gedebak-gedebuknya tuh kerasa banget gitu. Terus juga hati tuh lagi sensitif-sensitifnya. Jadi ya gimana lah. Jadi orang-orang itu cuma lihat enaknya aja ya. Nah. Mereka itu nggak tahu di balik layarnya kayak di balik layarnya kamu tuh kayak gimana gitu ya. Bener banget. Orang lain tuh gak lihat nangisnya kita gitu. Iya dong, pasti yang dipostingkan yang enak-enaknya aja ya kan. Kalau Safira gimana nih? Kamu kan lebih fokusnya ke fashion dan beauty gitu ya, yang visualnya tuh harus perfect banget. Nah, pernah gak sih kamu tuh ngerasain insecure sama kreator lain gitu atau minder gitu? Pasti pernah sih ya, awal-awal itu waktu awal konten tuh kan like aku juga masih dikit gitu, kadang masih 20-an, kayak 30-an, masih belum lah. Terus insecure juga kan sama influencer lainnya gitu, yang makeupnya pun tutorialnya udah bagus-bagus, Udah pro banget iya gitu. udah pro banget. Terus akhirnya merasa kayak bagus kayak ya punya aku. Terus lama-lama kan konten terus terbiasa juga kan gitu. Terus akhirnya ya udahlah, yang penting kan konten ini aku gitu loh, sesuai versi aku gitu makanya jadi pede aja. Jadi kan dari situ pasti mentalnya baja banget harus kan ya. Real sih, setuju banget sama kita. Nah, buat kalian berdua nih, gimana sih cara nentuin batasan dan hal apa aja yang harus di-share ke publik atau hal lain apa aja yang buat dikonsumsi pribadi? Gimana sih cara ngasih batasan itu gitu untuk ngeposting di media sosial? Kalau Vita dulu gimana? Kalau dari aku yang pertama itu tentang keluarga ya, nah itu nggak banget deh kalau untuk di posting, karena takutnya misal ya aku amit-amit blunder atau ada kesalahan atau apa gitu, takutnya mereka nyerang ke keluarga aku gitu. Oh iya, Dan aku benar sangat banget. menjaga privacy itu. Oke. Aku sangat menghargai apa yang menjadi hak keluarga aku gitu. Oh, berarti kamu ngasih batasan gitu ya, ngasih jeda untuk nggak semua hal itu harus diposting ke publik gitu ya Vita. Benar. Terutama keluarga gitu ya Benar. berarti. Nah, kita itu sering banget kan dengar istilah burnout. Nah, sebagai Gen Z yang dituntut serba cepat, gimana sih cara kalian itu recharge energi? Ada ritual khusus nggak nih untuk apa ya? Kalau misalnya kalian kalau lagi liburan nih, misal olahraga atau ngapain gitu, hal produktif apa sih yang kalian lakuin biar otak kalian tuh nggak stuck gitu, biar nggak stres gitu? Gimana sih tipsnya, Safira? Kalau aku ya nih, kalau versi aku
aku tuh pernah ya sehari itu aku nggak pegang HP gitu. Oh, keren Jadi banget. kayak aku lebih kayak kan kalau main media sosial kan udah ya capek banget, misalkan 24/7 pasti capek banget, akhirnya nyari kegiatan lain lah di luar itu kayak healing jalan sore, terus foto-foto sunset itu juga oke banget sih. Teman-teman di rumah juga bisa coba sih kayak hal-hal misal yang tren sekarang tuh apa ya, olahraga itu yoga, Gym gitu ya, yang lagi hits sekarang gitu yang disukai juga lebih banyak yang yang seru gitu kan. Iya, bener banget. HP juga nggak apa-apa banget kan. Iya, sehat juga, mengisi waktu luang selain sehat juga bermanfaat banget sih ya. Betul. Kalau Vita gimana Vita? Aku setuju banget sih sama apa yang Safira tadi omongin ya, tentang olahraga. Aku juga biasa yoga, pilates juga pernah gitu ya, buat menjaga kesehatan sekaligus memberikan ini sih, masukan buat otak aku gitu, memberikan ide gitu. Karena kan kalau kita terasa segar kan pasti otak juga kayak fresh gitu loh. Betul. Oke, berarti di sisi kalian lagi burnout itu kalian lakuin adalah olahraga gitu ya, untuk mengisi Iya, kekosongan waktu iya. luang dan juga menetralisir otak Iya, kalian dari benar energi. juga. Bener banget, menarik nih. Jadi kuncinya emang harus punya waktu buat diri sendiri ya. Nah, buat teman-teman di rumah nih, yang mungkin baru mulai jadi content creator, ada nggak sih ada tips singkat nggak biar mereka itu nggak gampang insecure atau minder buat mereka yang mau mulai nih? Gimana Safira? Kalau aku sih ya udah bodo amat aja sih, kayak jadi diri sendiri juga gitu tanpa memikirkan hal yang misal konten lain lebih bagus, lebih naik. Jadi kita kayak ya udahlah, kita nih belajar dari awal gitu, jadi pede aja. Jadi Gen Z kan ya udahlah gitu, asal kita percaya diri aja sih sama kemampuan kita gitu. Karena kan setiap orang juga punya skill masing-masing dan cara mereka menyampaikan konten juga sesuai versi masing-masing. Jadi kita jalani aja gitu, jalani dulu. Oke, kalau dulu Kak Safira nih mau jadi influencer gitu ya, jadi apa ya, content creator yang fokusnya ke fashion sama ke beauty, itu gimana sih Kak caranya cari inspirasi gitu? Gimana? Dulu awalnya aku sih kalau make up ya, jadi konten make up itu awalnya dari hobi Kak. Iya, hobi make up. Dulu tuh suka yang make up bold gitu, terus alisnya hitam. Nah sekarang tuh terinspirasi sama, tahu nggak sih penyanyi Kak Gea? Oh, Iya, oke. jadi kalau sekarang alisnya blooming kayak gini, kalau bisa lihat. Pantas makin cantik ya. Oh, makasih. Oke, kalau untuk nyusun skripnya Kak, biasanya cari inspirasi di mana? Di konten TikTok juga atau gimana? Betul, kadang kan sering lewat ya FYP kayak konten muda gitu untuk make up, jadi bisa terinspirasi dari situ sih. Terus jadi diri sendiri juga pas bikin skripnya itu, jadi versi kita sendiri aja, nggak usah bikin skrip yang terlalu baca skrip banget, jadi kayak apapun yang keluar aja gitu ya. Oke. Keluar aja gitu. Itu kalau versi fashion dan beauty. Nah, kalau Kak Vita nih, konten kreator yang isinya edukasi, gimana sih Kak caranya untuk memulai itu semua biar gak minder? Oh, caranya itu susah-susah gampang. Yang penting jangan dengerin omongan orang lain gitu. Apalagi kan kadang tuh tetangga kalian gitu gak sih? Iya, gitu banget. Jadi sedikit di komen, semua di komen deh. Dan sedikit di komen terus. Panas banget gitu kan. Apalagi dari, mungkin bisa jadi ada yang dari tekanan dari keluarga gitu. Jangan didengerin, pokoknya kalian maju terus, apapun itu terabas aja, karena hasilnya tuh bakal kelihatan kalau kalian udah ngelakuin gitu. Ya mungkin awalnya emang malu gitu, apalagi orang yang first time banget itu jarang bikin video gitu, dia Iya, tuh yang introvert gitu ya. iya, nah itu kan pasti dia kayak aduh deg-degan, lemes gitu kan ya, tapi ya udahlah, siapa tahu kan kayak itu Cahaya Ririn tuh bikin slow mo dari zaman kapan tuh kan kayak alay banget ya kan. Iya, dulu alay banget sih. Iya, alay Kak. banget, tapi sekarang dia sukses. Iya, benar. Sekarang Ya udah udah guys, sekarang kalian boleh kok slow mo sekarang juga boleh. Pasti zaman sih. siapa tahu viral ya teman-teman. Wow, itu ternyata ya tips paling pentingnya, jangan dengerin hate comment juga ya Kak Vita, benar banget kan. Ngomong-ngomong nggak kerasa ya, kita udah banyak banget yang kita obrolin tentang Gen Z, gimana kehidupan di era digital yang sekarang ini. Nah, tapi sebelum kita ke penghujung acara, kita main Q&A dulu, mau nggak? Mau. Boleh banget. Oh my god, excited banget. Tapi jawabnya harus cepat ya. Siap. Oke,
Oke, tapi sebelum itu aku pengen kalian punya password masing-masing nih. Kalau Vita passwordnya apa kira-kira? Apa ya? Well aja, well. Oke, saya coba. Oke, tapi tangannya pakai gini-gini ya, beda juga. Oke, pertanyaan pertama. Kalian pilih konten estetik atau konten edukatif? Oke, Kak Safira dulu deh. Estetik dong. Oh, kenapa kalau boleh tahu? Karena kan suka estetik gitu kan, tentang outfit sama makeup. Oh iya, lebih nyambung ya. Ke passionnya lebih nyambung banget. Kalau Kak Vita apa nih? Edukatif. Oh, kenapa tuh kalau boleh alasannya? Karena cocok sama personalnya aku yang Asik. suka memberikan motivasi kepada semua. Oke, pertanyaan selanjutnya. Komen netizen, kira-kira kalian pilih dibaca semua atau pilih dicuekin aja? 3, 2, 1. Oke, Kak Vita dulu. Gimana? Dibaca semua. Oh, kenapa tuh kalau dibaca semua? Menurut aku tiap-tiap omongan orang tuh sebenarnya aku nggak mau dengar ya, tapi ya gitu aja kan di komen tuh ada yang kayak Positif, ya, ada yang negatif benar itu gitu. bikin aku kayak berubah gitu loh, Oke. jadi lebih baik. Bisa jadi ada yang salah dari aku, aku baru oh iya ya gini ya ternyata gitu. Oh, berarti lebih ke untuk evaluasi diri aja untuk kedepannya. Kalau Kak Safira gimana? Lebih pilih apa? Aku cuekin aja gak sih? Kenapa kok dicuekin aja? Kalau dipikir-pikir terus banyak pikiran, jadinya jadi kepikiran terus. Oke, udah banyak pikiran, ketambah baca komen makin kepikiran ya. Oke, sekarang pertanyaan terakhir nih. Pilih liburan tanpa HP atau liburan dapat endorse tapi harus posting terus. 3, 2, 1. Oke, karena barang apa nih? Liburan tanpa HP. Liburan tanpa HP. Kenapa kira-kira alasannya pengen tahu dong? Kenapa Kak Safira? Biar ini refresh aja kayak Benar, karena kan kayak aduh bener banget bapak tuh jadi kayak lebih adem gitu, Jadinya lebih sehari gampang santai konten, ya kan. Berarti kalian lebih pilih tanpa HP ya, karena setiap hari nih mereka berdua ini selalu bikin konten, selalu berhadapan dengan media sosial, ngedit gitu ya, jadi capek banget. Ternyata isi hati kalian ini sama ya, oh my god. Itu gak nyangka banget ternyata kalian sama-sama pilih gak pegang HP, tapi it's okay, karena emang menjaga kewarasan mental tetap nomor 1 ya teman-teman ya. Oke, thank you banget Vita dan Safira karena udah mampir ke Zita hari ini. Sukses terus buat karirnya. amin. Oke, terima kasih banyak. kasih. Buat kalian di rumah yang udah nonton, terima kasih ya. Dan ingat, produktif itu penting, tapi kesehatan mental kalian itu jauh lebih penting. Oke, aku Rena.